Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah dasar akuntansi yang pertama, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-10, dan di topik ini kita akan membahas soal tentang AJP atau ayat jurnal penyesuaiannya. Adapun contoh soalnya itu bisa adik-adik lihat pada slide PDF ini, di mana diketahui data neraca saldo sebagian per 31 Desember 2002 dari perusahaan dagang Mekar adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah neraca saldo dari PD Mekar per 31 Desember tahun 2002. Dari neraca saldo ini ada keterangan-keterangan untuk penyesuaian per 31 Desember 2002. Keterangannya itu yang pertama adalah kerugian piutang tahun ini ditaksir 2% dari saldo piutang. Kedua, sewa dibayar di muka dibayar tanggal 2 Desember tahun 2002 untuk 5 bulan. Yang ketiga, persediaan barang dagangan per 31 Desember 2002 sebesar 4.100.000. Yang keempat, penyusutan gedung ditetapkan 800.000 dan untuk kendaraan sebesar 350.000. Yang kelima, komisi diterima di muka tanggal 1 Oktober 2002 untuk 3 bulan. Yang keenam, bunga hipotek dibayar di belakang setiap tanggal 1 September dan 1 Maret dan suku bunga 6%. Yang ketujuh, pendapatan sewa atas gedung yang diterima tanggal 1 Agustus 2002 untuk 6 bulan. Dan yang kedelapan, asuransi dibayar di muka dibayar tanggal 1 Oktober 2002 untuk 6 bulan. Yang kesembilan, iklan yang tercatat untuk 10 kali terbit baru diterbitkan 7 kali. Dan yang ke-10, pajak penghasilan ditaksir untuk tahun ini sebesar 715.000. Maka dari keterangan ini, kita diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2002. Lalu, ada catatan di mana untuk persediaan barang dagangan dibuat jurnal penyesuaiannya baik dengan pertolongan perkiraan ikhtisar rugi laba maupun perkiraan harga penjualan. Maka dari contoh soal ini kita akan diminta untuk membuat AJP atau ayat jurnal penyesuaiannya. Maka AJP-nya kita bisa lihat pada tabel berikut, di mana yang pertama adalah kerugian piutang tahun ini ditaksir 2% dari saldo piutang. Berarti kerugian piutangnya adalah 2% dari saldo piutang. Maka kita lihat saldo piutang dagangnya itu berapa? Piutang dagangnya itu sebesar 6.800.000. Maka kerugiannya adalah 2% dikali 6.800.000. Maka 2% dikali 6.800.000 adalah 136.000. Maka kerugian piutang didebit sebesar 136.000 dan cadangan kerugian piutang itu sebesar 136.000 di sisi kredit. Lalu yang kedua, sewa dibayar di muka dibayar tanggal 2 Desember 2002 untuk 5 bulan. Kita lihat sewa dibayar di muka di sini kan 750.000. Dia dibayarnya tanggal berapa? Tanggal 2 Desember. Dari tanggal 2 Desember ke tanggal 31 Desember itu adalah 1 bulan. Maka beban sewanya itu adalah sebesar 1 bulan. 1 bulan. Ini kan untuk 5 bulan, berarti 1/5 dikali berapa beban sewanya? Beban sewanya adalah sebesar 700, bukan beban sewa. Berapa sewa dibayar di muka? Sewa dibayar di mukanya adalah sebesar 750.000. Maka 1/5 dikali 750.000 adalah 150.000. Maka besarnya beban sewa itu sebesar 150.000 dan sewa dibayar di muka di sisi kredit sebesar 150.000. Jadi 2/5 ini jadi dari tanggal 2, bukan per 5 ini ya, dari tanggal 2 bulan 12 atau 2/12 di sini, 2/12 sampai dengan 31/12, 31/12 itu berarti 1 bulan. Maka 1 bulan ini dibagi dengan berapa total bulan yang dibayarnya itu, yaitu sebesar 5 bulan. Berarti 1/5 dikali 750.000 sama dengan 150.000. Ini bukan 2/5 tapi 2/12. Yaitu tanggal 2 Desember. Dari sini 2/12 itu. 2 Desember. Lalu yang ketiga adalah
Persediaan barang dagangan per 31 Desember 2002 sebesar 4.100.000. Maka dari sini, kan tadi ada catatannya. Untuk persediaan barang dagangan dibuat dulu jurnal penyesuaian baik dengan pertolongan perkiraan ikhtisar rugi laba maupun perkiraan harga penjualan. Maka kita harus membuat ikhtisar laba rugi dan juga harus membuat HPP-nya atau mencari HPP-nya. Pertama, kita menggunakan HPP dulu. Kita gunakan HPP. Untuk menghitung HPP itu kan persediaan awal ditambah dengan pembelian ditambah dengan biaya angkut pembelian. Maka nanti akan diperoleh berapa besar HPP-nya. Lalu persediaan awal kita peroleh persediaan awalnya persediaan barang dagang awal yaitu sebesar 3.900.000. Kita masukkan persediaan awal 3.900.000. Baru pembelian sebesar 13.500.000, biaya angkut pembelian sebesar 100.000. Maka persediaan akhir di sini, dari sini persediaan awal ditambah pembelian ditambah biaya angkut 3.900.000 ditambah 13.500.000 ditambah 100.000 itu sebesar 17.500.000. Maka menggunakan HPP-nya itu sebesar 17.500.000. Lalu kita lihat persediaan akhir. Persediaan akhir katanya kan 4.100.000, berarti persediaan akhir 4.100.000. Return pembelian itu sebesar 600.000. Maka dari sini HPP-nya sebesar berapa? 4.100.000 tambah 600 yaitu 4.700.000. Maka untuk persediaan barang dagang dengan ikhtisar laba rugi, maka persediaan barang dagang itu sebesar persediaan barang dagang itu sebesar 3.900.000. Persediaan barang dagang sebesar 3.900.000 dan ikhtisar laba ruginya adalah sebesar 3.900.000. Untuk persediaan barang akhir, tadi kan diketahui barang akhirnya itu sebesar 4.100.000, maka persediaan barang dagang akhir itu 4.100.000 dan ikhtisar laba rugi untuk itu adalah sebesar 4.100.000. Lalu yang keempat, penyusutan gedung ditetapkan 800.000 dan untuk kendaraan 350.000. Maka beban penyusutan gedung 800.000, akumulasi penyusutan untuk gedung 800.000. Ini tadi kan untuk gedung, ada dua di sini, yaitu penyusutan gedung dan penyusutan kendaraan. Kalau untuk kendaraan berarti beban penyusutan kendaraan 350.000 di sisi debit, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 350.000 di sisi kredit. Yang kelima, komisi diterima di muka tanggal 1 Oktober 2002 untuk 3 bulan. Maka kita lihat dulu komisi diterima di muka. Komisi diterima di muka di sini kan 600.000. Nah, dia dibilang untuk 3 bulan. Komisi diterima di muka tanggal 1 Oktober untuk 3 bulan. Berarti dari tanggal 1 Oktober ke tanggal 31 Desember, yaitu ada Oktober, November, Desember. Berarti ada 3 bulan. Berarti 3/3, karena untuk 3 bulan. Berarti 3/3 dikali dengan berapa komisinya? Komisinya adalah 600.000. Berarti 3/3 dikali 600.000 sama dengan 600.000. Maka komisi diterima di muka sebesar 600.000 dan pendapatan sewa atau pendapatan komisi itu sebesar 600.000. Lalu yang keenam, bunga hipotek dibayar di belakang setiap tanggal 1 September dan 1 Maret dan suku bunga 6%. Bunga hipoteknya berapa? Kita lihat dari neraca saldo. Bunga hipotek yaitu sebesar 2 juta. Dia suku bunganya berapa? 6%. Berarti 6% dikali dengan 2 juta. Yaitu sebesar 120.000. Maka beban bunga hipotek sebesar 120.000, utang bunga hipotek sebesar 120.000. Lalu yang ketujuh, pendapatan sewa atas gedung yang diterima tanggal 1 Agustus 2006 untuk 6 bulan. Kita lihat pendapatan sewa. Pendapatan sewa sebesar 600.000. Lalu dari bulan Agustus sampai ke bulan Desember, yaitu dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan. Tadi kan pendapatan sewanya untuk berapa bulan?
pendapatan sewanya kan untuk 6 bulan. Berarti kan dari bulan Agustus ke